Welcome to Hopcast. Saya Noel Sinaga selaku Head of House of Hope. House of Hope hadir menjadi jawaban bagi teman-teman berkebutuhan khusus yang boleh melakukan pelatihan dan menjadi inspirasi buat banyak orang. Seiring berjalannya waktu, Hopcast hadir menjadi bagian dari House of Hope untuk menjadi saluran berkat, inspirasi bagi teman-teman buat kamu yang membutuhkan. Nah, buat Hope People yang mau berbagi inspirasi melalui cerita-ceritanya, boleh DM kami langsung di Instagram di @houseofhope.ybhm. Yuk ikuti terus cerita dari Hopcast karena akan banyak sekali cerita-cerita inspiratif yang akan kami bagikan. Nah, di episode perdana ini hadir bersama saya Kak Inga Anugrah. Hai semuanya. Di setiap Hopcast kita akan ada satu buah kotak yang berisikan kertas di mana nanti narasumber akan menuliskan harapannya dan akan kita bacakan di akhir podcast nanti. Oke. Oke, Kak Inge boleh tulisin dulu ya. Iya. Ini kertasnya dan ini pulpennya. Jadi aku tulis harapan aku. Oke, ya. Harapan akan apa nih? Masa depan? Harapan untuk atau mungkin untuk... boleh memberkati banyak orang gitu untuk apapun yang Kak Inge mungkin harapin gitu. Oke, baiklah. Akidok. Didoain dulu nggak nih? Didoain dulu ya. Oke. Simpan dulu ya. Kita akan baca nanti di akhir. Dan mungkin Kak Inge, kesibukannya sekarang apa nih Kak Inge? Oke, kesibukan aku saat ini selain coaching one-on-one, aku juga di baking juga. Bakingan aku itu sistemnya PO masih. Hopefully nanti bisa punya cafe sendiri. Terus aku juga aktif di sosial media untuk aku mau tuh mempergunakan sosial media aku tuh untuk sesuatu yang positif. Jadi I wanna use that platform untuk menyemangati orang-orang, especially untuk mereka aktif bergerak, untuk berolahraga, supaya kalau menurut aku tuh kalau mereka udah sehat secara fisik, mentally juga mereka akan membaik, mereka akan suka dengan diri mereka, jadi lebih positif hidupnya. Jadi semuanya dimulai dengan badan yang sehat harus gerak dulu. Oke. Iya kan? Positif banget. Kegiatannya itu pasti memakan banyak energi dan waktu. Gimana sih cara untuk membagi itu gitu? Oke, mungkin karena aku sudah melakukan ini beberapa tahun belakangan, jadi udah menjadi sebuah lifestyle buat aku. Jadi aku biasain tuh kalau tidur harus di jam 10. Jam 10 dan aku bangun mungkin sekitar jam 4:30, sometimes jam 4. And then aku selalu recharge my energy itu biasanya me time dulu. Have a conversation with God. My me time itu pokoknya nggak boleh nyalain handphone. Me time dulu, recharge. Setelah recharge itu barulah aku mulai tuh buka handphone, apa-apa aja yang harus dilakuin hari itu. And then aku akan ke gym dulu. Oke. Jadi aku harus recharge pertama secara emotional, spiritual aku dulu. And then my body, which is aku harus gerakin. At least aku exercise 1 jam lah setiap hari. And then after that baru aku breakfast and then do everything. Jadi pagi-pagi harus selalu yang paling penting me time dulu. Karena aku tuh selalu berprinsip kalau akunya enggak taking good care of myself, kayak istilahnya ini nih gelas aku nggak penuhin dulu. Aku nggak penuhin dengan cinta yang banyak untuk diri sendiri. Ini nggak bisa aku kasih ke yang lain. I want it to be overflown with love. Baru bisa aku nyebarin cinta ini ke orang lain. Penuh cinta ya Kak Inge. Tapi by the way thank you banget udah hadir di Hopcast ya Kak Inge. Terima kasih udah di tengah kesibukan yang padat banget bisa menyempatkan datang ke Hopcast. Bisa dong, harus bisa untuk sesuatu yang baik. Oke. House of Hope. Ini kan wadah untuk teman-teman berkebutuhan khusus nih Kak Inge. Iya. Kak Inge, kenapa bisa tertarik dengan anak-anak berkebutuhan khusus? Sebenarnya tertarik mungkin ini kembali lagi ke education background aku. Memang dari dulu aku punya hatinya ke sana. Jadi sebelum aku menikah, aku sekolah uni, aku juga education background aku di psychology, and then aku ambil masternya, spesialisasinya di education for kids with special needs. Oh, malah untuk berkebutuhan khusus ya? Iya, itu aku jadi spesialisasi di situ karena aku merasa zaman dulu tuh like 17 years ago more. Berarti 18 tahun yang lalu kayak sumber daya manusianya tuh belum
belum mumpuni di Jakarta, di Indonesia saat itu kan. Oke. Iya, jadi aku berpikir aku harus dalamin lagi supaya pas aku balik aku bisa lah punya sekolah untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ini gitu loh. 17 tahun yang lalu ya Kak? 18, 17, iya sekitar segitu. Baru sekarang kayak untuk terjun langsung tuh kayak baru ada panggilannya sekarang Kak? Sebenarnya mungkin karena saat itu aku balik ternyata karena berkeluarga. Dan aku memutuskan saat itu bahwa anak-anak harus aku pegang sendiri. Karena mungkin ya dari background aku psychology dan education for kids. Jadi aku merasa harus aku pegang sendiri. Makanya aku decided untuk mundur dulu dari karir. Aku tinggalkan karir, jadi aku full time mom, full time housewife. Sampai anak-anakku besar. Akhirnya nih mulai dikit demi dikit mulai balik lagi deh ke passionku yang lama itu. Dengan latar belakang pendidikan yang memang udah mendukung Kak Inge untuk bisa gabung gitu untuk teman-teman berkebutuhan khusus ini gitu ya? Iya benar sekali. Oke. Kak Inge boleh nggak kasih pengalamannya sebelum dan sesudah join dengan House of Hope? Pengalamannya, kalau sebelumnya mungkin aku kayak udah secara teori aku tahu, secara teori dan pengalamanku yang dulu itu ada sedikit-sedikit ada, tapi sekarang tuh aku merasa orang-orang lebih terbuka. Kalau pengalaman aku dulu, parents ya yang mempunyai anak-anak dengan kebutuhan khusus tendensinya lebih ditutupin, lebih nggak banyak beberapa dari mereka yang merasa itu sebuah aib jadi ditutup. Mungkin karena dulu tuh keterbatasan informasi, mereka nggak tahu harus diapain nih anak aku, jadi lebih baik disimpan aja deh, toh ngapain buka aib sendiri. Mungkin ya aku belum pernah interview parentsnya juga sih yang secara detail kayak gitu, tapi in general aku coba menempatkan diri aku sebagai parents anak with special needs, like di zaman dulu tuh informasinya kurang, terus kalaupun dikeluarin anaknya mau cari bantuan kemana nggak tahu, dan ya society juga dulu tuh memandang anak-anak with special needs sebelah mata banget, kayak seolah-olah mereka tuh beban. Sometimes ada yang merasa bahwa dosa nih pasti parentsnya nih, ada something wrong with the parents, makanya dikasih Tuhan kids with special needs gitu. Jadi stigma kayak gitu di zaman sekarang udah lebih luntur lah, lebih nggak ada, masih ada tapi udah lebih sedikit. Jadi aku melihat perubahan itu terjadi over years, dan aku suka, aku support banget parents-parents sekarang yang mencari informasi dan justru mau melihat anaknya berhasil. Jadi udah nggak lagi tuh diumpet-umpetin, dan sumber daya manusianya juga udah ada, informasi banyak banget, kamu tinggal Google it up, di mana-mana ada. Zaman makin kesini makin oke. Aku seneng lihatnya. Cuman mungkin kesempatan untuk anak-anak ini bisa bersaing di dunia marketplace masih belum nih di Indonesia gitu. Jadi makanya aku punya passion, aku pingin supaya kasih awareness ke orang-orang bahwa anak-anak ini bisa loh bersaing juga, anak-anak ini mampu loh. Jadi jangan dipandang sebelah mata, dan harapan aku sih parents these days mereka bisa ngedidik anak mereka untuk bisa membaur. Jangan dibatas-batasi bahwa sometimes saya bilang, kamu jangan deket-deket anak itu, nanti udah tantrum, kamu jadi kenapa-napa, udah takut sendiri gitu. Tapi sebenarnya enggak begitu juga. Jadi itu yang mau aku ajarin ke parents, bahwa justru kamu harus ajarin anak kamu men-support each other. Tadi malah bilangnya banyak orang-orang di luar sana yang masih memandang sebelah mata. Padahal mereka belum terjun langsung gitu ya Kak ya? Iya. Semenyenangkan itu kan sebenarnya untuk gabung sama mereka gitu ya. Ngobrol sama mereka, ternyata nggak seburuk yang teman-teman mungkin orang luar di sana pikirkan begitu ya. Betul. Gimana pengalaman Kak Inge? Kalau misalnya udah gabung sama House of Hope? Oke, setelah aku ke House of Hope, aku ngerasain sendiri sih anak-anaknya tuh memang lebih hangat, mereka lebih real, nggak pretentious, dan mereka tuh masih kayak pure banget, dan mereka tuh dengan mudahnya bisa meluk kita, dan mereka bisa merasakan kita tuh sincere apa enggak. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa anak ini taunya cuma tantrum doang, anak ini susah, nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa bergaul, semua itu kan kamu mengira, kamu cuma punya stigma itu, ngalamin sendiri juga belum. Jadi I would appreciate if you guys nggak ngejudge duluan, experience dulu. Kamu rasain dulu, ketemu sama mereka, spend time sama mereka. Jadi jangan ngejudge dulu, karena
aslinya anak-anak ini tuh sangat warm, sangat welcoming, dan kitanya yang harus berusaha mendekatkan diri ke mereka. Karena mereka sudah terbiasa tuh kayak ya sendiri, mereka terbiasa untuk nggak diikut sertakan, bahkan merasa kayak nggak exist, kayak ya itu karena masyarakat sendiri suka pandang sebelah mata gitu loh. Jadi kita yang harus berubah nih. Oke. Sebenarnya kayaknya banyak banget ya di luar sana itu wadah untuk memang teman-teman berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi House of Hope itu hadir untuk melatih mereka dalam segi bekerja gitu kayak magang lah gitu ya. Menurut Kak Inge dengan program ini yang mungkin kan masih kurang mungkin di Indonesia gitu ya. Tadi Kak Inge juga bilang di Jakarta juga masih kurang, di Indonesia malah ya. Iya. Gimana menurut Kak Inge tentang program yang mungkin House of Hope sedang kerjakan ini? Sangat-sangat bagus dan harus berkembang, harus semakin banyak. In a way, House of Hope ini aku melihat sebagai pionir yang harus semakin banyak yang bisa kayak House of Hope ini. Karena kalau mungkin sekolah-sekolah kursus biasa yang bisa menampung anak-anak dengan kebutuhan khusus ada banyak. Tapi yang bisa sampai menyalurkan mereka benar-benar ke marketplace, benar-benar kerja, nggak ada. Jadi bisa dibilang House of Hope ini pioneer ya. Jadi aku merasa bahwa ini perlu lebih banyak lagi dan sudah terbukti juga anak-anak House of Hope udah ada yang bekerja beneran. Beneran bekerja tuh bukan karena based on charity karena kasihan, no. Kasihan, tapi iya benar-benar bekerja dan mereka benar-benar dapat gaji. And ini dari anak-anaknya sendiri juga mendapat sebuah apa ya? Epiphany kayak wake up call bahwa wah aku bisa loh bekerja beneran di tempat kerja dan aku beneran menghasilkan uang loh. Jadi mereka pun bahkan looking forward untuk menjadi pegawai tetap. Jadi itu kan something bahwa sebenarnya mereka tuh pingin kerja dan mereka pingin bersaing, pengen diterima. Cuman sometimes kitanya aja nih yang masih nutup, yang masih ketakutan sendiri. Jadi House of Hope bener-bener nih membentuk atau melatih anak-anak ini supaya benar-benar bisa siap bekerja dan nggak ngerusak ekosistem yang udah ada. Because inilah kerennya, mantepnya House of Hope, dia akan melatih anak-anak ini supaya benar-benar siap terjun ke marketplace dan bersaing beneran. Mereka mampu bukan karena kasihan ya kayak kita menyalurkan bukan karena kasihan, tetapi karena memang mereka juga mampu gitu ya. Yes. Mereka bisa mengerjakan, ya kita lihat mereka bisa gitu, makanya kita salurkan ke perusahaan gitu kayak. Iya. Nah tadi kan aku sempat singgung nih Kak Inge gabung sama House of Hope. Bergabungnya itu dalam hal apa sih Kak? Oke, kalau aku bisa dibilang mungkin passion aku yang lainnya adalah seperti tadi kayak ngomporin orang-orang untuk ayo gerak, ayo jaga kesehatan badan kamu, because ya kamu ini kan jiwa, soul, dan jiwa kamu itu hidup di dalam satu badan, satu jasmani, badan kamu cuma punya satu, so you have to take care of your body. Aku juga melihat orang normal aja perlu bergerak, perlu olahraga, apalagi anak-anak with special needs yang tendensinya cuma duduk. Kayak anak-anak Down syndrome itu kan kalau kita lihat secara general mereka tendensi lebih bentuk tubuhnya lebih besar, tendensi untuk obesitas lebih besar juga karena memang mereka lebih lambat. Gerakannya tuh nggak bisa yang kayak kita orang normal atau berkebutuhan khusus lainnya, mereka lebih lambat. Jadi penting dari awal banget ini harus dipush bahwa gerakin badan, wellness activity ini perlu. Dan bahkan anak yang hiperaktif pun mereka sometimes bisa yang seperti itu keluar tantrumnya karena nggak keluar energinya. So kita harus sediain sarana untuk mereka keluarin energinya yang ini nih. Jadi mereka bisa duduk, diam, fokus, belajar yang benar setelah energinya yang ini keluar gitu loh. Sedangkan kalau anak-anak yang autis, mereka juga perlu dirangsang untuk mengeluarkan energinya supaya mereka juga belajar fokus. Mereka bisa belajar gimana teamwork sama teman, karena mereka susah kan untuk bisa teamwork, maunya sendiri-sendiri gitu. Tapi di sini kalau kita bisa banyak wellness activity dengan tim, mereka akan belajar tuh, dan mereka belajar social cues, behavior apa yang nggak bisa diterima secara sosial. Sometimes anak-anak special needs kan mereka kayak tendensinya maunya menang sendiri, either itu egois karena biasa selalu mi. Dan di sini mereka belajar. Jadi aku merasa my contribution would be in the wellness field, di mana aku ngajarin mereka harus gerak, aktif gerak, dan make it fun. Karena aku selalu bilang sama teman-teman aku juga bahwa workout should be fun. Dan buat anak-anak ini pun juga sama. Aku pingin memberikan
activity yang fun tapi benar-benar berguna buat mereka. Mereka dapat social skill, mereka dapat fisikalnya juga terlatih, secara kesehatan kardiovaskular semuanya balance, agility mereka, nafas mereka, endurance power mereka itu bisa dilatih dengan kita banyak-banyakin bergerak. Kita sebagai orang normal juga mungkin ya Kak, mager itu sangat manusiawi gitu ya. Gimana sih menyadarkan atau memberikan motivasi buat teman-teman berkebutuhan khusus ini untuk mereka harus gerak nih, biar nggak diem aja atau apa gitu Kak? Iya, itu jadi tugas aku, makanya harus bikin activities yang fun. Iya kan, harus fun. Dan aku juga butuh support dari parents-nya. Nggak cuma anaknya aja mungkin ya yang kita ayo push gitu. Iya. Parents-nya juga mungkin harus dikasih pandangan, ya itu buat kebutuhan anaknya supaya lebih baik lagi gitu ya Kak? Benar, karena ya itu paling kalau ikut activity wellness gitu paling ya 2 jam, 3 jam, itu pun mungkin 1-2 kali dalam seminggu gitu. Tapi kan anak-anak ini lamanya sama parents, jadi parents juga harus mensupport, kayak misalnya diajak jalan pagi setiap pagi keliling kompleks, atau kamu melihat anak kamu cuma duduk doang, kamu motivasi yuk do this do that gitu, mungkin setiap minggu bisa direncanain ke taman ini kemana gitu. Jadi nggak perlu biaya juga kok keliling kompleks gitu loh, sesusah apa sih tiap pagi atau tiap sore setengah jam aja. And then selain support dari parents ya kamu juga harus ngomong sama anak kamu pentingnya gitu untuk kamu aktif bergerak, dan ya dikasih tahu preventionnya apa atau akibatnya nanti apa kalau kamu begini terus gitu. Jadi dikasih explanation, dikasih pengertian ke anaknya, bukan cuman pokoknya kamu harus ini, pokoknya kamu harus ini, nurut aja, udah nggak bisa zaman sekarang. Kamu harus explain ke anak kamu, dan nantinya anak kamu sehat nih, bodinya fit, itu jadi kesaksian buat teman-teman sekitarnya juga. Oke, Hope People, Hope Wellness hadir di House of Hope untuk mengajak teman-teman berkebutuhan khusus untuk lebih giat lagi bergerak nih Hope People ya. Karena bergerak itu sangat dibutuhkan kayaknya Yes. Untuk apa? Untuk peredaran darah juga mungkin ya, untuk oksigennya. Ya, untuk pernapasan supaya nggak diam aja gitu ya kayaknya ya. Kayaknya hal apa sih yang menarik keperhatian Kak Inge gitu ya tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu ya? Mungkin kan orang pikir nggak bisa apa-apa gitu ya. Ternyata setelah Kak Inge hadir di House of Hope, melihat secara langsung, apa yang Kak Inge bisa bagikan? Jadi seperti yang aku bilang tadi, please don't judge them. Kalau kamu nggak pernah experience langsung, cuman denger-denger doang, cuman ngira-ngira doang, itu cuman asumsi. Jadi jangan percaya langsung, alami dulu, spend time with them, dan juga alangkah lebih baiknya juga kamu bisa melakukan itu bersama dengan anak-anak kamu. Karena aku udah ngebuktiin sendiri bahwa anak-anak ini mampu kok, anak-anak ini diajarin, memang butuh kesabaran dari pihak kitanya yang normal nih, orang dewasanya perlu lebih sabar lagi. Itu doang kok, bedanya cuma perlu lebih sabar lagi dalam mengajarkan mereka. Tapi mereka bisa melakukan hal-hal yang anak-anak normal lain juga bisa lakuin. Dan mungkin kita cuma perlu lebih sabar dan lebih konsisten dalam mengingatkan. Dan kita juga perlu jadi contohnya. Jadi jangan kita kayak ngajarin mereka, oh kamu harus bergerak tapi kamunya sendiri males, nggak efek. Nah, berkaitan dengan Hope Wellness gitu ya. Di House of Hope juga setiap sebelum pelatihan dimulai, kita ajarkan untuk stretching gitu, untuk kayak lari-lari kecil gitu Kak, mengelilingi tempat kerja gitu ya, tempat pelatihan mereka. Dan di situ mereka menunjukkan ekspresi yang sangat senang sih sebenarnya ya Kak. Kalau misalnya kesehariannya kayak gitu. Dan terbukti di sepanjang hari itu mereka lebih produktif gitu Kak. Iya. Untuk pekerjaan mereka gitu. Menurut Kak Inge, dampak di masa depannya gimana untuk Hope Wellness ini? Untuk kebutuhan mereka gitu Kak. Aku rasa namanya bergerak untuk aktif itu kebutuhan semua orang, semua manusia ya, normal ataupun berkebutuhan khusus. Jadi ini harus menjadi lifestyle sih aku bilang ya, disupport terus sama parents dan dikasih tahu terus, diingetin terus pentingnya kalian bergerak, pentingnya kalian untuk aktif. Karena ya itu, kalau misalnya aktif, kita bekerja jadi lebih produktif juga.
Karena kan sehat, tubuhnya juga nggak dikit-dikit sakit, dikit-dikit kayak lemes, dikit-dikit kram atau whatever, dikit-dikit pusing. Justru karena kita rajin gerak ya, peredaran darahnya bagus, oksigennya juga bagus, dan kemungkinan untuk jadi obes juga ya bisa dipersedikit. Iya. Udah penyakit obes mungkin terhindari, penyakit kardiovaskular, serangan jantung tiba-tiba terkurangi, asam urat, kolesterol, diabetes, banyak banget. Dan semuanya itu bisa dicegah kalau kamu udah terbiasa rajin bergerak. Oke. Kuncinya bergerak ya kayaknya ya. Bergerak dengan kegiatan yang positif tentunya ya, berolahraga, stretching, dan lain sebagainya. How people. Oke, how people. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama Kak Inge nih tentang penjelasannya, tentang latar belakangnya, dan kenapa sampai bisa bergabung di House of Hope. Sekarang kita mau buka isi box yang tadi kertasnya udah ditulis sama Kak Inge. Drum roll please. Kira-kira tadi Kak Inge nulis apa nih ya? Aku bacain yang Kak Inge. Yes. I hope semakin banyak orang atau perusahaan yang memberikan kesempatan untuk individu berkebutuhan khusus bisa bekerja dan jadi orang yang produktif, confidence, merasa diterima dan bahagia. Amin ya Kak Inge. Amin. Semoga teman-teman di House of Hope atau teman-teman berkebutuhan khusus di luar sana memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang pada umumnya, boleh diterima dan bisa produktif ya Kak ya, menjadi dampak, menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Kak Inge, thank you banget udah Thank hadir you, di Mr. Hopcast Noel. episode perdana. Kak Inge bintang tamunya nih untuk mulai memberkati spesial. kita. Oke, how people. Buat kamu-kamu yang punya cerita yang inspiratif, boleh langsung aja DM kami di @houseofhope.ybhm, dan masih banyak lagi cerita-cerita inspiratif yang bakalan memberkati kamu. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita House of Hope supaya makin banyak orang yang terinspirasi oleh cerita kita. Sampai jumpa di Hopcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.